Halo teman-teman. Aku Anifa, Aku Alika. aku Lucy. Aku Rizal, aku Zakaria, aku Saiful. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan kata kerja yang ada dalam bahasa Korea. Kata kerja pertama adalah Kata kerja ini menunjukkan seberapa banyak atau lama waktu yang telah berlalu sejak situasi atau aktivitas telah terjadi. Biasanya digabung dengan beberapa partikel, yaitu yang pertama ada duda, yang artinya sudah. Yang kedua ada nungda, yang artinya sudah lebih. Yang ketiga ada anduda, yang artinya belum sampai. Nah, aturan dari kata kerja ini ada aturan penulisannya. Yang pertama, jika memiliki bacin, itu menggunakan kata kerja yang ini. Nah, kata kerja yang ini digunakan ketika memiliki bacin. Sedangkan kata kerja yang ini digunakan ketika kata kerjanya tidak memiliki bacin. Contoh, nah ini adalah contoh dari kata kerja yang di atas, yang artinya saya telah bekerja di perusahaan ini sudah 10 tahun. Kata selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kata kerja nende, ende, dan eunde. Ada nende, ende, dan eunde. Kata bahasa ini diletakkan di tengah kalimat, digunakan dengan kata kerja atau kata sifat untuk membuat perbandingan. Ketika membuat kalimat tanya, pembicara menyatakan informasi pada klausa pertama sebelum mengajukan pertanyaan. Pada klausa kedua, pertanyaan dapat dibuat dengan membandingkan poin pada klausa pertama. Kata bahasa ini berfungsi untuk membuat kalimat terdengar lebih lembut dengan membuktikan informasi dibandingkan dengan bertanya secara langsung. Nah, di sini ada aturan penulisannya ada 3, cuma mungkin saya akan menjelaskannya 2 saja. Aturan penulisan. Ini ada klausa pertama ya. Ada kata kerja dan kalimat lampau. Sini ininya ada ininya guys. Nah, di sini ada klausa pertama. Klausa pertama ada kata kerja dan kata kalimat lampau. Nah, di sini kita lanjut ke klausa kedua. Nah, di sini ada klausa kedua. Ada kata sifat dengan bacim. Nah, di sini saya akan memberikan dua contoh. Yang contoh pertama sama kedua dengan menggunakan kalimat. Kalimat pertama di sini artinya Seoul pada bulan Agustus paling panas. Kalau Tokyo kapan paling panas? Ini kita lanjut ke contoh kedua. Di sini ada contoh yang kedua, artinya saya suka musim panas. Miseon suka musim yang mana? Selanjutnya ada aejida, yaitu menjadi.
Kalimat menjadi ini itu merupakan tata bahasa yang digunakan untuk mengekspresikan perubahan, di mana a atau ejida ini tuh yang ditulis dengan kata sifat, jadi berbarengan dengan kata sifat. Kata sifat yang digunakan harus diubah terlebih dahulu ke dalam kalimat semi formal. Contohnya adalah ada dingin, yaitu sudah. Terus yang akan dirubah ke semi formal menjadi cuwoyo. Apabila menjadi kalimat dari yang cuwojida, yaitu dingin, menjadi cuwocoyo, yaitu dingin. Selanjutnya kita akan belajar kata kerja yego. Yego atau yego. Nah, kata kerja ini digunakan untuk mengekspresikan tujuan. Yego atau yego ditulis bersama dengan kata kerja dan ditulis dengan kalimat sebagai penghubung dua klausa. Klausa pertama adalah tujuan, sementara klausa kedua adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pada klausa pertama. Nah, di sini ada aturan penulisannya. Yang pertama, kata kerja iego. Kata kerja ini digunakan apabila kata kerja memiliki bacim. Yang kedua ada kata kerja yego. Yang ini tidak memiliki bacim atau memiliki bacim. Nah, itu. Di sini ada contohnya ya. Contoh. Datang ke Korea untuk belajar bahasa Korea. Nah, di sini ada datang ke Korea untuk belajar bahasa Korea. Jadi yang ini itu tindakannya. Yang ini itu tujuannya. Jadi kita datang ke Korea itu untuk belajar bahasa Korea di Korea ya. Yang kedua ada contohnya, membeli baju untuk dipakai pergi liburan. Nah, yang kedua ini ada membeli baju untuk dipakai pergi liburan. Jadi ini itu tujuannya kita membeli baju itu untuk dipakai pergi liburan. Kata kerja selanjutnya yaitu ayo hada. Kata kerja ini digunakan untuk mengekspresikan perasaan orang ketiga, ditulis dengan kata sifat dan kata kerja, bentuk kalimatnya semi formal. Nah, untuk kosakata dengan akhiran ini yang berarti lakukan. Terus untuk kosakata dengan akhiran ini berlaku umum, artinya tidak mengalami perubahan saat digunakan oleh orang ketiga. Contoh, nah, ini artinya saya ingin pergi ke Korea. Ini kata kerja yang pertama. Terus yang kedua, contohnya ini contoh yang kedua, artinya Tuan James ingin pergi ke Korea. Nah, di sini ketika ada kalimat orang ketiga, maka kalimat akhirnya tidak diganti, maka tetap sama ya. Di sini kan saya ingin pergi ke Korea. Yang kedua, Tuan James ingin pergi ke Korea. Nah, kan sudah dijelaskan bahwa kalimat akhirnya tidak berubah. Kata selanjutnya adalah gegenyo. Ekspresi yang digunakan untuk memprediksi perasaan orang lain dan situasi yang akan terjadi setelah mendengar cerita. Dalam bahasa Indonesia, maknanya mirip dengan ungkapan pasti akan, pasti ya. Contohnya adalah
Ibon Jumal dongseng yeol honsi iseo. Nah, contohnya adalah Ibon Jumal dongseng yeol hosi iseo, yang artinya pernikahan adik laki-laki saya akhir pekan ini. Terus contoh yang kedua adalah cinci deril modu moges gonyo. Nah, arti dari cinci deril modu mogus gensio adalah semua kerabat akan berkumpul.